Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Anggraini, mahasiswa program studi perbankan syariah Institut Agama Islam Negeri Curug. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan perihal pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Seiring perkembangan globalisasi, praktek keuangan Islam juga mengalami perkembangan secara global, serta mendapat sambutan yang baik di berbagai benua maupun wilayah, seperti Asia, Afrika, Australia, dan tentu saja di wilayah Timur Tengah. Lantas, bagaimana perkembangan keuangan syariah di Indonesia? Adapun perkembangan keuangan ekonomi syariah di Indonesia banyak menorehkan prestasi di kancah internasional. Seperti halnya pada Kamis 17 Oktober 2019, Indonesia menerima posisi pertama dalam Global Islamic Finance Report 2019 yang diumumkan oleh Directorate General of Cambridge IFF Humayundar dalam acara peluncuran Global Islamic Finance Report 2019 yang diterima oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro yang berlokasi di Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Penempatan Indonesia sebagai peringkat pertama ini makin mengukuhkan peran nyata Indonesia di industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut perkembangan industri perbankan syariah semakin cepat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan hingga perkembangan infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Per Juli 2020, nilai aset keuangan syariah sudah mencapai 1.639,08 triliun rupiah, naik sebesar 20,61% secara year on year, dengan market share 9,68%. OJK memiliki 4 area pengembangan syariah ke depan yang bakal difokuskan regulator. Pertama, membangun sinergi dan integrasi ekonomi dan keuangan syariah dalam suatu ekosistem ekonomi syariah yang lengkap. Area kedua yang disinggung OJK, yakni penguatan kapasitas industri keuangan syariah. Fokus ketiga adalah dengan membangun permintaan terhadap keuangan syariah. Hal ini mengacu pada tingkat literasi yang masih rendah, yakni hanya 8,11%. Lalu, inklusi keuangan syariah masih 9,1%, sangat rendah dibandingkan dengan konvensional. Fokus keempat, yaitu mendorong adaptasi digital untuk mendongkrak pasar ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai bentuk dukungan nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, Bank Indonesia telah mengembangkan cetak biru strategi. Cetak biru ekonomi dan keuangan syariah dirumuskan dalam 3 pilar strategi utama, yaitu pertama, pemberdayaan dan penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal. Kedua, pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan syariah. Dan ketiga, memperkuat penelitian, penilaian, dan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan literasi publik mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Kedepannya, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, diperlukan peran aktif semua pihak, baik pembuat kebijakan, pelaku ekonomi maupun dunia pendidikan. Bank Indonesia senantiasa mendorong koordinasi langkah-langkah untuk mensinergikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Demikian penjelasan mengenai perkembangan serta pengembangan keuangan syariah di Indonesia pada saat ini. Semoga dapat menambah wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.